Pasar monopsoni adalah situasi dalam ekonomi di mana hanya ada satu pembeli tunggal atau satu perusahaan yang mendominasi pasar untuk suatu jenis barang atau sumber daya tertentu. Dalam pasar monopsoni, banyak penjual bersaing untuk menjual produk atau sumber daya mereka kepada pembeli tunggal ini. Ciri-ciri pasar monopsoni. Yang pertama, hanya ada satu pembeli. Pada pasar monopsoni, terdapat banyak penjual yang menawarkan barang dan jasa, namun hanya satu pembeli yang menguasai pasar. Pembeli tunggal ini biasanya memiliki kendali penuh atas permintaan produk di pasar tersebut. Yang kedua, kekuasaan menentukan harga ada di satu tangan pembeli. Karena hanya ada satu pembeli, akibatnya pembeli tersebut mempunyai kendali penuh dalam menentukan harga barang atau jasa yang ingin dibeli. Artinya, harga seringkali ditentukan oleh pembeli, bukan oleh interaksi seimbang antara penawaran dan permintaan. Ketiga, penjual terpaksa menerima harga. Penjual di pasar monopsoni seringkali tidak punya pilihan lain selain menjual produknya pada harga yang ditentukan oleh pembeli. Kurangnya pilihan pembeli berarti penjual harus menerima harga, meskipun harga tersebut kurang menguntungkan. Yang keempat, keseimbangan pasar yang tidak efisien. Dalam pasar monopsoni, keseimbangan harga dan kuantitas seringkali tidak efisien. Hal ini dapat menyebabkan harga berada di bawah tingkat yang wajar dan mengakibatkan alokasi sumber daya menjadi tidak optimal, yang dapat berdampak pada kualitas produk atau kesejahteraan penjual. Yang kelima, produk yang dijual merupakan bahan baku. Pasar monopsoni biasanya berfokus pada perdagangan bahan mentah, raw material, atau barang input. Pembeli pada pasar monopsoni tidak bertindak sebagai konsumen akhir, melainkan sebagai produsen atau perusahaan. Contoh pasar. 1. Industri kelapa sawit. Perusahaan pengelola kelapa sawit seringkali menjadi satu-satunya pembeli tandan buah segar dari petani kelapa sawit. Perusahaan-perusahaan besar di sektor ini mempunyai kekuatan untuk menetapkan harga pembeli. Namun, harga yang ditawarkan seringkali rendah sehingga dapat merugikan petani kecil. Oleh karena itu, para petani kelapa sawit tidak punya pilihan selain menjualnya kepada perusahaan-perusahaan tersebut. 2. Pasar beras atau Bulog. Badan Urusan Logistik atau Bulog merupakan pembeli utama beras dari petani di Indonesia. Sebagai pembeli dominan, Bulog mempengaruhi harga dan pasokan beras di pasar dalam negeri sehingga menimbulkan efek monopoli di mana petani hanya bisa menjual hasil panennya ke Bulog dengan harga yang ditetapkan pemerintah. 3. Pasar tenaga kerja sektor publik. Di pasar tenaga kerja sektor publik, negara merupakan pembeli utama tenaga kerja seperti guru, polisi, dan pegawai negeri. Hal ini akan memberikan pemerintah kendali yang signifikan terhadap penetapan upah sehingga berpotensi mempengaruhi kesejahteraan pekerja. 4. Pasar swalayan. Pengecer makanan menggunakan kekuasaannya saat membeli persediaan dari petani dan produsen susu. Misalnya British Sugar membeli hampir seluruh hasil panen bit gula yang diproduksi di Inggris setiap tahun. Di sisi lain, konsumen diuntungkan dengan harga yang lebih rendah di toko kelontong. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. 1. Produk terjamin kualitasnya. Penjual perlu menjamin kualitas produknya agar dapat dijual kepada satu pembeli. 2. Penjual menjadi lebih inovatif. Penjual berusaha menekan biaya produksi dan melakukan inovasi untuk mempertahankan keuntungan. 3. Harga stabil. Pembeli memiliki kendali penuh atas harga sehingga harga produk stabil. 4. Lancarnya arus penjual. Pembeli membeli dalam jumlah banyak agar penjual dapat terus berproduksi. 5. Tidak perlu promosi. Pembeli selalu menanyakan ketersediaan produk sehingga penjual tidak perlu melakukan promosi. Kekurangan. 1. Persaingan ekonomi tidak seimbang. 1. Pembeli menguasai pasokan produk. 2. Pembeli mempunyai kekuatan tertinggi. Tugas pembeli adalah mempunyai kekuasaan tertinggi sehingga pembeli dapat mengambil manfaat darinya. Kekuatan monopsoni mengacu pada kondisi pasar di mana hanya ada satu pembeli atau di mana satu pembeli memiliki kendali signifikan atas pasar. Fenomena ini umumnya terlihat di pasar tenaga kerja tetapi dapat terjadi di pasar manapun dengan pertukaran barang dan jasa. Dapat dijumpai bahwa dengan kekuatan monopsoni mampu menentukan harga untuk keuntungan mereka. Hal ini terjadi karena mereka dapat menyesuaikan jumlah yang ingin mereka beli, yang berdampak pada harga pasar. Situasi ini biasanya dinyatakan secara matematis dengan pasar faktor. Dengan kekuatan monopsoni di pasar tenaga kerja, yang merupakan pasar faktor, pengusaha bertindak sebagai pembeli tenaga kerja.
Ketika hanya satu pengusaha atau sekelompok pengusaha yang mengendalikan pasar ini, mereka menjalankan kekuatan monopsoni. Misalnya, di kota kecil dengan satu pabrik manufaktur, pabrik tersebut umumnya merupakan pengusaha utama, seringkali satu-satunya menjadikannya sebagai monopsonis. Pabrik tersebut secara tidak proporsional memengaruhi upah dan tingkat pekerjaan dalam skenario ini. Beberapa faktor dapat menyebabkan perkembangan monopsoni di pasar. Beberapa di antaranya meliputi isolasi geografis, kurangnya barang pengganti, hambatan masuk dan keluar yang tinggi. Isolasi geografis membatasi akses ke pasar alternatif bagi penjualan karyawan, sehingga meningkatkan kendali perusahaan monopsoni atas pasar. Barang pengganti atau jasa juga memperkuat posisi perusahaan monopsoni, karena alternatif pasarnya lebih sedikit. Biaya masuk dan keluar yang tinggi dapat menghalangi pesaing potensial, sehingga mempertahankan dominasi perusahaan monopsoni di pasar. Studi kasus monopsoni diskriminatif sempurna. Ketika perusahaan menghadapi kurva permintaan tenaga kerja yang miring ke atas, monopsonis yang sangat diskriminatif dapat mempekerjakan pekerja yang berbeda dengan upah yang berbeda. Contohnya seperti perusahaan tambang batu bara yang mana ketika upahnya itu berada di $100, maka jumlah pekerja yang mau masuk atau bekerja di sana 50 orang. Tetapi jika perusahaan menaikkan upahnya jadi ke $200, maka tenaga kerja pun naik menjadi 200 orang. Akibatnya, kurva penawaran tenaga kerja identik dengan biaya marginal untuk mempekerjakan tenaga kerja. Seorang monopsonis yang sangat diskriminatif kemudian akan mempekerjakan hingga titik di mana kontribusi pekerja terakhir terhadap pendapatan perusahaan atau VMP sama dengan biaya marginal tenaga kerja. Dengan kata lain, equilibrium pasar terjadi di titik di mana penawaran sama dengan permintaan.